Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Cahyo Widodo dengan NIM 2283230013. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Greening TVET atau Technical and Vocational Education and Training. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di sini saya sebagai penyusun dan sebagai pemateri. Adapun isi materi yang saya buat yaitu ada definisi greening TVET, lalu ada pentingnya TVET ramah lingkungan, ada pendidikan berkelanjutan, lalu ada strategi implementasi greening TVET, selanjutnya ada penerapan greening TVET di SMK, dan ada dampak terhadap lulusan dan industri, dan ada kesimpulan, lalu yang terakhir penutup. Nah, di materi yang pertama ini ada definisi greening TVET. Apa itu Greening TVET? Greening TVET adalah proses menjadikan pendidikan dan pelatihan vokasi lebih ramah lingkungan melalui pengintegrasian prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek pendidikan kejuruan. Ini mencakup pembelajaran di dalam kelas, praktik di lapangan, budaya sekolah, hingga kemitraan dengan dunia industri. Tujuan utamanya dari Greening TVET ini yaitu mencetak lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu, di materi yang kedua ini, ada pentingnya TVET ramah lingkungan. Pendidikan vokasi atau TVET memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan karena langsung menyiapkan tenaga kerja untuk berbagai sektor industri. Berdasarkan data global, sektor industri dan energi merupakan penyumbang utama emisi karbon dunia yang mencapai lebih dari 30%. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan bahwa pada tahun 2030 akan tercipta sekitar 24 juta pekerjaan hijau atau green jobs sebagai respon terhadap perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi yang hijau. Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan net zero emission pada tahun 2060, yang berarti seluruh sektor termasuk pendidikan perlu bertransformasi. Dengan sekitar 40% lulusan pendidikan menengah berasal dari SMK. TVET menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tapi juga peduli lingkungan dan mampu berkontribusi pada praktik industri berkelanjutan. Nah, di materi yang selanjutnya ini ada pendidikan berkelanjutan. Konsep pendidikan berkelanjutan yang dikenal sebagai Education for Sustainable Development atau ESD diperkenalkan oleh UNESCO untuk mendorong sistem pendidikan agar lebih responsif terhadap tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi global. Pendidikan berkelanjutan menekankan pada pembentukan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang memungkinkan peserta didik membuat keputusan bertanggung jawab dan bertindak demi masa depan yang berkelanjutan. TVET yang hijau sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan 4, yaitu pendidikan berkualitas yang menekankan keterampilan kerja yang relevan, serta tujuan 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Dengan mengadopsi prinsip ESD dan SDGs, TVET dapat menciptakan lulusan yang lebih adaptif terhadap perubahan global dan mampu memimpin inovasi dalam industri yang hijau. Nah, selanjutnya ini ada strategi implementasi Greening TVET. Nah, strateginya implementasi Greening TVET membutuhkan pendekatan sistematis yang mencakup berbagai aspek sekolah kejuruan. Yang pertama, integrasi kurikulum hijau yang memasukkan isu-isu seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan juga teknologi bersih dalam pembelajaran. Yang kedua, pelatihan keterampilan hijau atau green skill bagi siswa melalui proyek berbasis lingkungan seperti pembuatan komposter, audit energi, atau instalasi panel surya. Yang ketiga, penerapan praktik ramah lingkungan di lingkungan sekolah seperti daur ulang sampah, konservasi air, dan efisiensi listrik.
Lalu yang keempat, membangun kemitraan strategis dengan industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan agar siswa mendapat pengalaman kerja yang relevan. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya peduli lingkungan yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nih ada contoh kasus di SMK yang di mana di SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, kasus di SMK Negeri Cimahi ini merupakan salah satu contoh sekolah yang berhasil menerapkan prinsip Greening TVET secara menyeluruh. Sekolah ini memiliki jurusan teknik energi terbarukan yang fokus pada pembelajaran dan praktik teknologi ramah lingkungan. Siswa dilatih untuk memasang dan merawat panel surya serta melakukan audit energi di ruang-ruang kelas. Selain itu, sekolah ini juga menjalankan program bank sampah digital dan budidaya hidroponik sebagai bagian dari budaya hijau di lingkungan sekolah. SMK Negeri 1 Cimahi ini aktif bekerja sama dengan perusahaan energi seperti PLN dan beberapa industri hijau untuk mendukung pelatihan dan penyaluran kerja siswa atau bisa dibilang PKL. Nah, sekolah ini juga telah meraih penghargaan Adiwiyata atas komitmennya dalam pendidikan lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Greening TVET bukan hanya konsep, tapi dapat diwujudkan secara nyata di lingkungan SMK. Nah, dari contoh SMK Negeri 1 Cimahi ini dapat menginspirasi SMK-SMK lain agar menerapkan Greening TVET di sekolahnya. Next, ada dampak terhadap lulusan dan juga industri. Ya, penerapan Greening TVET memberikan dampak signifikan baik terhadap lulusan maupun juga industri. Bagi siswa, mereka tidak hanya memperoleh kompetensi teknis sesuai jurusan, tapi juga keterampilan hijau yang relevan dengan kebutuhan masa depan, seperti efisiensi energi, daur ulang, dan penggunaan teknologi bersih. Nah, lulusan menjadi lebih adaptif dan siap memasuki pasar kerja yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Nah, sedangkan bagi industri, Greening TVET ini membantu menyediakan tenaga kerja yang mampu menjalankan proses produksi dengan standar lingkungan yang tinggi, serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan teknologi hijau. Hal ini menciptakan hubungan simbiosis antara pendidikan dan juga industri, yang pada akhirnya mempercepat transformasi ekonomi menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan. Next, ada kesimpulan. Greening TVET merupakan langkah strategis dalam menghadirkan pendidikan kejuruan yang tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tapi juga memiliki kesadaran lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kurikulum, praktik belajar dan budaya sekolah, TVET dapat mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam menghadapi krisis iklim dan transisi menuju ekonomi yang hijau. Melalui pendidikan keberlanjutan yang didorong oleh kerangka UNESCO dan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan atau SGDS, serta melalui penerapan strategi yang nyata di sekolah-sekolah, seperti yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Cimahi, kita dapat melihat bahwa Green TVET bukan sekedar konsep, melainkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi siswa, sekolah, dan juga industri. Pendidikan vokasi yang hijau akan memperkuat posisi SMK sebagai penggerak perubahan, membentuk generasi muda yang peduli, inovatif, dan siap berkontribusi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dari itu mulailah dari langkah yang kecil di sekolah karena setiap tindakan hijau hari ini adalah investasi bagi bumi di masa depan. Nah, greening TVET ini sangat eh, relevan lah kalau diterapkan di SMK-SMK karena eh, ketika di greening TVET ini diterapkan di SMK, SMK dan industri ini eh, mendapat poin-poin positif lah agar energi terbarukan itu dapat diterapkan, dapat dipelajari di SMK dan diterapkan di industri. Next, nah, materi yang saya jelaskan pada Greening TVET ini sudah semuanya saya bacakan dan saya jelaskan. Nah, kesimpulannya Greening TVET ini sangat relevan, sangat baik diterapkan di industri dan diterapkan juga di SMK-SMK agar SMK, industri, dan juga semua yang terlibat dapat mendapat poin-poin yang
sudah saya jelaskan yang ada di PPT. Nah, terakhir saya tutup pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.